Hari ini kita mau milih, tak perlu engkau bingung. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. IKFEB harus lebih baik, IKFEB harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Hey, jangan sampai kamu salah pilih, salah memilih. IKFEB harus lebih baik, IKFEB harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Asik, keren. Hari ini kita mau milih, tak perlu engkau bingung. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. IKFEB harus lebih baik, IKFEB harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Hey, jangan sampai kamu salah pilih, salah memilih. IKFEB harus lebih baik, IKFEB harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Asik, keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara IKFEB Bergerak Satu, alumni bercerita yang bertemakan tetap dapat kerja di era PHK yang merajalela. Acara pada hari ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran yang diberikan khusus untuk teman-teman mahasiswa FEB yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Febrianti yang akan memandu sekaligus memoderatori jalannya acara pada malam hari ini.
Baik, sebelum itu mari kita untuk, memperkenalkan diri terlebih dahulu narasumber utama kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kang Salihudin, yang merupakan seorang Certified Financial Planner, Islamic Financial Planner, dan juga memiliki sertifikasi sebagai Certified Professional Business Coach, serta Wakil Manajer Investasi. Beliau menghabiskan lebih dari 14 tahun karirnya di dana pensiun Astra, hingga akhirnya memilih jalur FIRE, Financial Independent and Retire Early. Saat ini beliau juga aktif sebagai professional trainer, perencana keuangan independen, dan juga pendiri dari Rancang Dana dan Daya Pensiun Indonesia. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan penulis buku yang berjudul Tenang Menghadapi Pensiun, serta menjadi mitra strategis di berbagai platform edukasi finansial, sekaligus trainer di berbagai organisasi dan komunitas. Begitu banyak pengalaman beliau yang cukup luas, dan hari ini beliau akan membagikan insight yang penting kepada kita semua mengenai dunia kerja, perencanaan karir, dan juga kesiapan menghadapi tantangan zaman. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan pada hari ini. Selamat malam, Kang Salihudin. Apakah suaraku terdengar? Merdu sekali, Ada. ya. Terima kasih, Kang. Gimana nih, Kang, kabarnya pada malam hari ini? Hari ini Jakarta tadi aku pulang cukup macet, tapi Wah. di-enjoy-kan saja. Jadi teman-teman mungkin yang ada di Jakarta juga merasakan, mungkin masih ada yang di jalan, sehat-sehat, selamat-selamat ya semuanya ya. Amin. Oke, gimana nih Kang, hari ini bisa menyapa teman-teman dari FEB lagi setelah mungkin sekian lama tidak kembali walaupun secara daring ya? Ya betul, nanti di satu materiku memang akan menyinggung itu juga, karena memang, dan by the way saya juga sekarang mahasiswa, lagi Oh iya. lagi masuk di MMKMT Unpad angkatan 17. Di sini juga ada teman-teman dari MMKMT. Jadi setelah 20 tahun berkarir terus masuk lagi ke kampus, ketemu sama dosen-dosen yang masih muda ataupun yang sudah senior yang dulunya masih muda waktu waktu saya masih mahasiswa di tahun 2005 ya. Iya Kang. Oke, mungkin teman-teman di sini juga udah pada nggak sabar kali ya mendengarkan pemaparan dan juga insight-insight dari Kang Salihudin. Mungkin dipersilahkan untuk Kang Salihudin memberikan pemaparan. Boleh. Makasih Eli. Iya Tapi Kang. sebelum saya mau memaparkan, boleh nggak teman-teman di sini absen dulu angkatan berapa aja supaya saya tahu kira-kira saya bicaranya sama adik, kakak, atau kakak-kakak semua, atau ibu, bapak gitu ya. Boleh di kolom chat, di absen, angkatan berapa, masih kuliahkah, atau sudah lulus. Kalau sudah lulus, sudah bekerjakah. 2005, terima kasih. Wah, kita Boleh Akang seangkatan. Teteh di chat Kang Adit. aja. Ada 2004, siap. Teh, kumaha Daramang ya. Wah, banyak 2005, sekali ada Teh Eva di senior-senior. Kak Eva. Sama-sama di MMKMT. Ada Andini Novita 2005 siap. Yuk yang belum silakan di absen. Kira-kira teman-teman dari angkatan berapa? eh, Apa namanya, kalau sudah, saya Dian angkatan 2017, alhamdulillah sudah lulus. Wah, kalau sudah lulus dan ikut ini kemungkinan besar pengen tahu ya supaya bisa dapat kerja ya. Ada yang 18 Fatan, terima Hmm. kasih. Oh iya, saya seangkatan Fatan nih. Fatan fast track ya dari FEB. Waduh. Silahkan di-kepoin dan di-follow, masih mahasiswa. Kang Alatas, salam Kang Alatas. Sudah lama tidak ketemu. Ada Adrian dari 2003, Kang. Nuhun sudah hadir. Terima kasih. Jadi beragam sekali ya. Ramai banget Eh, ya, Kang? nah, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat ya. Pasti pasti. Oke, boleh saya Oke. share screen ya. Ya, dipersilakan. Terima kasih Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Salih. Seperti tadi Eli sudah sampaikan, saya bisa di reach di Instagram di Bisoleh, jadi BE_Soleh, atau juga teman-teman yang nanti pengen ketemu, pengen silaturahmi, ataupun ada job, ataupun ada kesempatan untuk bisa sharing-sharing di kantornya, bisa hubungi saya di 0811 94 kali 356, atau kalau mau konsultasi
baik itu konsultasi keuangan maupun business coach ataupun career coach bisa masuk ke rancangdana.id. Senang rasanya saya bisa hadir di sini. Terima kasih atas undangannya Kang Ogi. Saya ketemu Kang Ogi hari Minggu malam dan sudah langsung terimplement di hari Selasa, jadi cukup cepat. Saya juga senang ketemu dengan Eli, dengan teman-teman semua di sini. Semoga apa yang kita sampaikan eh, dalam tema tetap dapat kerja di era PHK ya. Ini jadi isu yang cukup menakutkan, terutama untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun sudah mau lulus gitu ya. Ini menjadi isu yang kemarin saya sempat mengisi di Hima Unpad di akhir 2024. Ini juga isu yang menarik gitu ya, bagaimana PHK atau kejadian-kejadian fenomena-fenomena PHK yang terjadi di sini tuh cukup menakutkan bagi teman-teman yang baru lulus ya. Karena bagaimanapun ya ada harapan untuk bisa berkarir dan sebagainya gitu ya. Saya mau menyapa dulu untuk teman-teman yang tadi lahir 2000 tahun 2000, tahun 2003 yang sekarang baru lulus ya, atau kayak Eli gitu ya. Halo Eli. Mungkin kamu nggak tahu ya, di Cilandak, Jakarta Selatan tuh pernah meledak gitu ya, ada gudang peluru yang meledak dan setahun setelah itu saya lahir ya, Eli ya. Jadi mungkin jauh, sudah sangat jauh sekali. Ya. Karena apa? Karena waktu eh, apa namanya kamu lahir, mungkin saya sudah kuliah ataupun sudah lulus SMA ya. Jadi sangat jauh jaraknya. Mungkin juga kamu nggak tahu bahwa tahun 2005 itu saat saya masuk kuliah ada demo besar-besaran ya. Karena waktu itu kita masih era-eranya lepas dari tahun 98. Jadi dunia kampus, dunia perkuliahan itu masih hangat-hangatnya dengan aksi, dengan kepedulian mahasiswa terhadap pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi waktu itu SBY baru naik, terus BBM naik 2 kali lipat, dan itu berdampak pada ekonomi, berdampak pada pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga eh, dan mungkin juga kamu baru tahu, ini sebenarnya sudah banyak dibahas, terutama di dosen-dosen keuangan investasi, bahwa pernah terjadi subprime mortgage ya di tahun 2008. Di Indonesia nggak terlalu berasa karena waktu itu Bu Sri Mulyani itu bilang kalau Indonesia didukung banyak UMKM, sehingga krisis finansial global itu tidak terlalu berasa di Indonesia. Tapi sebenarnya di tahun-tahun saya lulus, jadi saya masuk kuliah tahun 2005, lulus tahun 2008. Di tahun-tahun saya lulus sulit juga untuk masuk ke dunia financial industry. Jadi karena banyak sekali financial industry itu yang eh, terdampak pada penurunan suku bunga. Karena waktu itu kalau fixed bond kalau di fixed income, kalau investasi di fixed income itu pasti jatuh turun dan lain sebagainya, sehingga banyak penyesuaian. Di 2005 2008 tuh isunya gampang dulu kalau kalau investasi ya. Maaf, saya banyak bicara investasi dulu. eh Kayak terkenalnya blue chip. Nah, itu saham-saham blue chip itu sangat-sangat santer di 2005 2008. Nggak usah pusing pilih saham, yang penting sahamnya ya barang-barang yang dipakai gitu ya. Dan isu itu sudah tidak relevan lagi sekarang. eh dan yang kita alami bersama adalah waktu kamu masuk kuliah ataupun lulus, ya Indonesia, dunia terserang COVID, di mana itu sangat berdampak. Sebenarnya yang mau saya sampaikan begini, bahwa range di setiap tahun, di setiap eh, apa namanya ya, waktu, kisaran waktu, eh, waktu yang panjang, waktu yang pendek, itu selalu saja ada kejadian yang membuat dunia ini harus beradaptasi. Jadi kalau 20 tahun yang lalu mungkin ada krisis global tahun 2008, ternyata setelah itu ada krisis global juga yang dirasakan seluruh dunia dalam bentuk kesehatan, yaitu COVID, di mana pasti ada penyesuaian. Jadi nggak bisa tuh kita menyalahkan, kenapa sih angkatan dulu tuh nggak bisa nabung, kenapa sih angkatan dulu tuh kerjanya gajinya nggak gede-gede,
beda dengan anak sekarang. Kenapa sih startup itu baru ada sekarang? Kenapa nggak dari 20 tahun yang lalu? Kenapa nggak dari 10 tahun yang lalu? Itu semua karena memang apa yang terjadi sekarang ya memang cocoknya sekarang. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi ada pergeseran gitu ya. Dan setiap ada pergeseran, ada perubahan dunia itu akan berdampak. Salah satunya adalah dampak terhadap eh, pekerjaan, pendapatan, dan lain sebagainya. Saya kemarin baru belajar ilmu ekonomi baru gitu ya. Lagi, maksudnya bukan baru, ilmu ekonomi lagi ketika masuk master di MMKMT. Dan di situ dibahas juga bahwa pendapatan secara mikro akan berdampak kepada makro, kebijakan secara makro akan berdampak kepada pendapatan secara mikro. Ini pun akan berdampak. Jadi after COVID dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dengan pergerakan politik, dengan perubahan politik internasional seperti perang tarif kemarin Oke, gitu ya, oh, itu berarti pasti akan Novi minggu berdampak. depan ya Pak jadinya ya. Ya, Kalau dulu Faisal. bisa ditolong ya teman-teman admin ya, bisa dibantu. Jadi pasti akan berdampak, termasuk pada bagaimana kita sebagai profesional, kita sebagai insan FEU 4 itu bisa melihat secara bijak, secara ekonomi secara keseluruhan, gitu ya. Oke, eh saya ini yang menjadi pergerakan juga bahwa ada pergerakan yang namanya teknologi yang kita tidak bisa kendalikan. Eh, Kalau sekarang teman-teman yang sudah tadi bekerja ya 2000 ada lulusan 2003, 2000-an sampai 2005, 2010 itu kebanyakan mentor-mentornya itu baby boomers. Mentor saya waktu pertama kali kerja tuh baby boomers. Direkturnya masih baby boomers. Sekarang sudah bergeser tuh ke Gen X gitu ya. Karena kami tuh di 2005 itu kemungkinan besar 2000-an, tahun 2000-an sampai 2005, 2006 tuh masih masuk millennials tuh yang lahirnya tahun 1981. Sehingga mentornya itu kalau nggak Gen X, Gen Baby Boomers. Bersyukurnya saya adalah generasi yang mengikuti proses transformasi teknologi yang cukup masif ya. Saya merasakan pager, kamu tahu pager nggak? Nggak tahu pager ya. Enggak, Kang. Bagaimana pager itu berlaku juga kata bertindak juga nggak laku ya. Kamu pernah bukan memiliki handphone yang nggak punya kamera nggak? Pernah. Nggak punya kamera pernah. Pernah. Pernah, Kang. Pernah ya. Berarti sudah ya. Berarti itu SD, SMP. SD sih itu. SD ya. Nah, saya dapat Iya, SD. handphone itu SMA atau sudah menjelang kuliah. Jadi transformasi teknologi ini juga akan mempengaruhi gawai yang kita gunakan komputer. By the way ya, misalnya saya masuk ada sebuah institusi yang saya pernah masuk gitu ya, namanya sangat besar. Tapi ketika saya masuk 2010 bukan kerja di sana, apa namanya benchmark saja. Mereka tuh baru pakai komputer, baru pakai Excel. Jadi 2010 untuk Excel saja itu cukup menakutkan gitu ya. Eh, Sedangkan waktu itu FEB Unpad sudah punya laboratorium komputer lah. Saya masuk di dalamnya, di mana kita sudah belajar tuh yang namanya VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain sebagainya. Jadi teknis-teknis Excel tuh sudah diajarkan dari tahun 2010. Tapi dilalahnya, event teknologinya itu berkembang, ternyata generasinya belum tentu bisa beradaptasi dengan teknologi. Saya nggak usah bicara baby boomers atau Gen X lah, atau baby boomers lah. Kalau Gen X masih bisa beradaptasi. Saya cukup kaget ketika ada Gen Alpha yang nggak tahu rumus Excel. Gen Alpha yang nggak bisa memanfaatkan AI, nggak tahu adanya AI bahkan, nggak tahu merek-merek AI itu apa aja gitu ya. Itu cukup mencengangkan bagi saya karena seharusnya generasi kalian itu, generasi teman-teman yang sekarang masih kuliah itu sudah sangat jago di dalam penggunaannya. Artinya konsumsinya tetap dipakai itu teknologi, tapi dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk pengembangan diri atau pengembangan karir. Kenapa begitu? Karena ada opsinya. Kalau dulu zaman saya masih kuliah,
ya penggunaan teknologi memang mayoritas buat pekerjaan, buat memudahkan pekerjaan. Kita masih punya paling Friendster sama Facebook gitu ya. Dan di situ orang joget-joget itu aneh. Makanya ada seorang artis yang dulu dianggap aneh karena joget-joget di media sosial, sekarang semua orang joget-joget di media sosial. Artinya konsumsi atas teknologi di angkatan-angkatan sebelumnya mulai ada pergeseran. Ada banyak juga yang menggunakan teknologi sebagai pengembangan, tapi lebih banyak lagi yang menggunakan teknologi hanya untuk konsumsi atau hiburan. Ini pergeseran-pergeseran ini juga dipandang, pergeseran teknologi ini juga dipandang oleh perusahaan sebagai potensi untuk menghilangkan cost yang tidak perlu. Gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya perusahaan itu jadi lebih memilih kalau dulu ya. Ini saya bicara dulu, perbandingan dulu dan sekarang nggak apa-apa ya. Kalau dulu tuh Pak Soeharto tuh bilangnya padat karya dan padat modal. Sebelumnya banyak industri-industri, dulu sawah diganti jadi pabrik, tapi pabriknya diusahakan menjadi padat karya gitu ya. Sekarang pabriknya nggak ada, berubah menjadi perusahaan-perusahaan kecil yang fokus kepada modal ataupun teknologi. Nah, inilah yang membuat angka pengangguran cukup naik. Mantan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia itu bilang link and match antara apa yang diajarkan di kampus dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kerja itu ada jarak gitu ya, ada gap. Nggak usah jauh-jauh lah. Eh, banyak sekali teman-teman dulu, orang-orang yang saya rekrut itu nggak bisa, eh, karena saya industrinya adalah industri finance, kemampuan Excel itu sangat-sangat penting. Tapi Excel tuh nggak bisa. Bahkan di kampus sekarang banyak kampus yang masih belum mau beradaptasi dengan AI. Padahal tuntutan teman-teman nih nanti jadi pilot AI loh, jadi ahli AI loh. Kalau AI-nya itu tidak bisa digunakan atau salah digunakan, eh, entah itu dalam bentuk integritas kah, entah itu dalam bentuk lain sebagainya gitu ya. Akhirnya teman-teman nanti ketinggalan. Akhirnya teman-teman jadi orang-orang yang apatis, yang nggak maju gitu. Eh, tadi yang saya sudah singgung gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen doang. Kalau dulu terminologi konsumen adalah mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi pakaian, mengkonsumsi rumah tinggal. Sekarang mengkonsumsi teknologi. Jadi kita sudah gagal menciptakan makanan, kita sudah gagal menyiapkan minuman gitu ya, pangan, kita gagal menyiapkan sandang yang baik, pabrikasi industri sandang, kita gagal dalam pembiayaan atau penyediaan rumah, kita gagal lagi sebagai penyedia teknologi. Kenapa kita cuma jadi konsumen doang? Dan akhirnya teknologi itu yang menggusur eh, potensi-potensi eh, mahasiswa yang masih muda yang mau belajar, yang masih harusnya harusnya berkembang gitu ya, itu tergusur karena teknologi gitu. Eh, saya sekarang bikin misalnya bikin beberapa template Excel makro itu udah enggak, codingannya udah pakai AI. Saya bikin website udah pakai AI codingannya. Eh, jadi intinya adalah teknologi generasinya mungkin berubah, generasinya berkembang gitu ya. Seiring dengan perkembangan atau lahirnya teknologi-teknologi baru, tapi sayangnya banyak sekali generasi-generasi muda yang justru gagap teknologi. Jadi konsumen teknologi tidak bisa menjadi eh, produsen dari teknologi itu sendiri. Dan COVID sudah mengajarkan banyak hal. Sebelum COVID ya, Eli ya. Saya tuh tugasnya di perusahaan yang lama, sosialisasi atau komunikasi ke seluruh Indonesia. Jadi 1 tahun tuh saya bisa ke 12 kota.
Satu bulan bisa satu kota, bisa dua kota, dan kotanya nggak daerahnya nggak ke kota yang sekali turun bandara 2-3 jam nyampe, nggak, bisa 12 jam, bisa 8 jam masuk ke Muara Teweh. Muara Teweh itu bisa 3 transportasi, udara, darat, danau. Dan itu dicapainya dengan sangat susah. Nah sekarang semenjak COVID kita dipaksa tuh. Ada Zoom nih. Ini teman-teman yang kalau sebelum COVID mungkin Zoom ini masih sangat mahal. Masih tidak terjangkau sama kita. Jadi sebelum COVID itu untuk meeting conference itu ada ruang khusus, ada waktu khusus, alat peralatannya mahal semua. Sekarang sudah sangat murah. Jadi COVID mengajarkan kita untuk lebih efisien. Dan dilalahnya untuk beberapa perusahaan yang menganggap human ataupun karyawan itu sebagai cost, maka ini menjadi sasaran tersendiri. Ya. Jadi terus yang terakhir sebelum saya buka sesi tanya jawab atau diskusi, ini juga saya mendapati ini ya dari pengamat Human Resources, namanya Ibu Delvia Tanjung Sari, bilang kalau mahasiswa sekarang dalam sebuah jurnal yang dia tulis itu milih-milih. Betul, bagus. Karena memang first job itu menentukan. Tapi dilalahnya alasan memilihnya menurutku di beberapa coaching karir yang aku lakukan itu tidak berdasar. Hanya gara-gara temennya eh, dapat di perusahaan yang lebih bagus, dia pengennya ada di sana tanpa mau mengetahui bagaimana apa yang dimiliki oleh temennya sehingga bisa masuk ke dalam level pekerjaan tersebut. Jadi pikinya ini juga sebagai gambaran bahwa ekonomi membaik. Jadi eh, kebutuhannya dia masih sanggup dibiayai oleh orang tuanya. Tapi ini juga tidak baik karena ketika terlalu memilih atau salah alasan memilih perusahaan, itu akan menjadi beban. Saya banyak mendapati calon-calon yang saya rekrut, calon-calon karyawan yang saya rekrut, gagal saya rekrut karena dia tidak bisa menjelaskan kenapa 1 tahun nganggur, kenapa 2 tahun nganggur, tanpa bisa mengisi waktu 1 tahun dan 2 tahun ketika dia memilih untuk pengembangannya dia sendiri. Sampai sini dulu deh. Mungkin ada yang mau punya cerita atau ada yang mau merespon terlebih dahulu, silakan. Kita masih tunggu. Boleh kalau misalkan Akang Teteh ada yang mau masuk, boleh di raise hand aja atau misalkan boleh lewat fitur chat aja. Ini. Tuh, pip, 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 pip. Pagerku berbunyi, nah ketahuan angkatannya nih. Ke FWB Unpad, dia tahu ada lagu itu ya. Oh, saya bersenandung berarti saya juga tahu lagu itu ya. Ada nggak mungkin Akang Teteh yang sekarang menemukan atau sering bersinggungan atau berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa baru, lulusan baru gitu ya, terutama kalau misalnya boleh dari FEB ataupun dari tempat lain yang kita asumsikan mereka sangat akrab dengan teknologi tapi ternyata enggak gitu ya, atau eh, ada cerita dari teman-teman yang mahasiswa nih eh, terkait dengan bagaimana kalian menyiapkan kesiapan teknologi gitu ya, sehingga orang tuh mau mempekerjakan kalian. Mungkin ada yang mau share? Tidak ada? Silakan yang masih mau mengetik. Oke, terima kasih atensinya. Saya lanjut saja dulu ya. Silakan nanti kalau memang masih ada di-share saja, nanti kita akan coba bahas. Oh, silakan, Kang. Enggak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Salih, Waalaikumsalam. Siap. oh kedengeran suara saya, Alhamdulillah. Merdu Ini Kang. saya bukan ingin ini ya sharing mungkin, tapi saya justru ingin menambah masalah. Oh, siap. Biar Kang Salih yang menyelesaikan masalahnya nanti. Gak apa-apa. Kan bukan tanpa alasan saya rambutnya begini, Kang. Oh gitu ya. Enggak, Kang. Ini saya lower hand dulu ya. Ya. Ya perkenalkan, nama saya Hari, saya juniornya Kang Sevin, juga pengagumnya Kang Raki. Nah, Oke, siap. Oke. Tapi saya berkawan dengan banyak orang lah, kurang lebih begitu ya, kurang lebih. Nanti Kang Sevin atau Kang Raki bisa menyampaikan. Saya ingin menambah masalahnya begini, Kang. Karena kemarin pada saat Kang Raki sedang kampanye, saya juga sebenarnya bertanya tuh, dan pertanyaan saya itu sebenarnya lebih kepada kekhawatiran saya, yaitu ada data di mana lulusan sarjana itu terserap secara industri adalah hanya 10%. Kalau dari 1,5 juta orang mahasiswa yang lulus dalam setahun, yang terserap dalam industri hanyalah 10%. Ya artinya kurang lebih, ini apakah data ini benar atau enggak, bisa dicek lagi ya, Kang? Saya sebelumnya ada tuh, Kang, materi ini, cuman saya take out. Betul, Kang. Oh gitu ya? Ya. Oke, itu satu hal. Itu masalah satu itu ya. Kedua, tadi yang sudah disampaikan Fahri di depan itu memang kan tentang perubahan zaman ini udah terasa sangat ini ya, mendekati secara ini kita ya, kehidupan kita ya. Ya. Begitu banyak uncertainty, begitu banyak volatility lah gitu. Nah, Ya. tapi saya sepanjang pengalaman saya lihat memang anak-anak muda ini, atau gini, saya coba, mohon maaf nih kalau saya agak sedikit susah menjelaskan ya, tapi kurang lebih begini, Kang. Kenapa ada sekolah S1 dan D3 gitu ya? Ya. Dengan data yang tadi, S1 itu dalam pengertian saya, tolong koreksi kalau saya salah, adalah sekolah yang harusnya mencetak pemimpin-pemimpin di masa depan. Sementara mungkin sekolah-sekolah D3 dan mungkin SMA itu ya, ketika mereka tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, maka mereka akan masuk ke kategori pekerjaan ataupun profesi yang di bawah S1 seharusnya ya. Tapi karena tadi dengan data yang tadi bahwa lulusan sarjana itu tidak terserap secara 100%, bahkan hanya 10% katanya, maka sisanya itu justru kan di sektor-sektor yang justru di bawah sarjana itu tadi ya. Ya. Nah, dengan kata lain, ini akan timbul persoalan yang sekarang mungkin nyambung ke masalah demografi, bonus demografi ya. Katanya. Yang dimana mungkin banyak sekali anak-anak muda yang tidak terserap dunia formal, dunia pekerjaan yang formal, malah mungkin mereka berpencar di sektor informal. Itu satu hal. Yang ketiga, itu tadi udah dua mungkin masalah yang saya sampaikan ya. Yang ketiga, Lebaran kemarin ya, saya kebetulan di hari ketiga tuh jalan-jalan di daerah ya dekat Jakarta ya, di daerah-daerah Anyer ya, Anyer gitu ya. Itu begitu banyak ya masyarakat, kan Anyer tuh Banten ya, jadi dekat Jakarta tuh Banten. Di daerah Banten itu ketika saya di hari ketiga saya sedang traveling ke kampung halaman, itu saya lihat banyak sekali penduduk ya mungkin ya, yang naik di atas pickup mau menuju ke arah tempat wisata. Itu semua anak-anak muda, dan saya melihatnya tuh ribuan anak muda yang di atas pickup, Kang. Ya. Pickup ya, maksudnya ini dan dalam hal ini saya cuman secara ini aja ya melihat ini anak-anak muda ini kenapa nggak naik kendaraan yang lebih proper ya dibanding di atas pickup berdesak-desakan dan tuh tengah hari bolong gitu, panas gitu ya. Maksud saya ini menunjukkan kelas menengah ke bawah justru kalau saya perhatikan. Dan itu anak-anak muda semua, Kang, termasuk remaja-remaja. Dan itu jumlahnya tuh saya bisa hitung tuh ribuan. Dengan kata lain, ketimpangan sosial ini terasa sekali dilihat di depan mata saya gitu. Nah, ini 3 masalah mungkin barangkali Kang Salih bisa membantu mengurai dalam perbincangan ke depan ini bagaimana kita bisa berkontribusi ya untuk walaupun tidak seluruhnya mungkin ya, kita juga mungkin ini bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk
satu-satu kita saling bahu-membahu menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Iya, Mungkin dari saya makasih itu, Kang. Kang. Atur nuhun. Makasih Kang Hari. Saya akan ada 2 respon cepat dulu ya Kang. Yang pertama adalah gini, em, kalau tadi kita bicara terkait dengan pergeseran generasi ya, ada beberapa hal yang menjadi keuntungan bagi generasi lama, di mana sekolah ataupun pendidikan itu sangat penting di saat mereka mencari kerja gitu ya. Sehingga bagi generasi saya, bagi generasi kita, Kang Hari, eh, ketika lulus S1 itu menjadi privilege. Sedangkan untuk yang generasi-generasi sekarang S1 itu kurang. Eh, Selalu ada permintaan untuk lebih karena lawannya banyak yang sudah S2, bersertifikasi, punya skill dan lain sebagainya. Tapi saya pengen narik ini pada sebuah quote. Eh, Kalau dulu tuh sering banget nih quote di LDK gitu ya. Bahwa kalau kita intinya kalau kita mau merubah dunia, rubah dulu masyarakatnya, rubah dulu keluarga kita, rubah dulu diri kita sendiri. Artinya kita juga tidak bisa mengandalkan kondisi yang ada ini menjadi eh, sehingga melahirkan sifat permisif ataupun pesimis gitu ya. Tapi kita bisa apa yang kita bisa tarik. Nah, saya mau kasih contoh. Ada satu klien konsultasi one on one finance saya. Beliau itu angkatannya 2010-an lah, lulusnya tuh 2015-an lah. Eh, dan hanya lulus SMK, tapi masuk ke Jakarta dia kuliah di bidang IT, diimplementasikan, lalu dia tahu channelnya atau dia berani jual kemampuannya itu untuk eh, mencari kerja di Dubai. Terus dia masuk ke Dubai sambil kuliah, jadi expert di sana di bidang IT, ambil S2 juga, balik lagi ke sini dengan work from anywhere. Dia kerjanya dari sini, tapi yang meng-hire dia dari Dubai. Artinya apa? Bahwa eh, kadang-kadang apa yang kita sudah miliki sekarang itu menjadi iming-iming bagi diri kita kalau untuk tidak berbuat banyak atau berbuat serius. Di sini ada Vincent nih. Vincent nih dulu saya ada waktu kuliah ingat banget quote-nya dari Vincent. Vincent tuh bilang pernah bilang kok nggak logis buat dia orang yang kerja itu ngeluh. Padahal dulu waktu waktu sekolah juga berat gitu. Waktu sekolah itu waktu kuliah eh, ngerjain tugas sampai malam-malam terus kenapa pas giliran kerja suruh lembur ngeluh. Jadi tidak logis. Lu belajar dan dibayar tapi kok ngeluh gitu. Sedangkan waktu kuliah, waktu sekolah lu belajar doang dan lembur ngeluh nggak ngeluh. Ya, semoga tidak kecapruk ya. Jadi intinya eh, artinya ini kembali kepada saya mau tarik ini lebih personal, lebih pribadi bahwa yang bisa merubah itu semua ya pribadi masing-masing ya. Coba saya ada satu data lagi yang mungkin bisa jadi perspektif, bisa meluaskan perspektif kita ya teman-teman ya. Adalah data dari BPJS. Ini saya ambil dari roadmap-nya OJK tentang pensiun, di mana eh, kejadian banyaknya PHK ini menimpa banyak orang-orang muda dan sebenarnya manfaat JHT yang ada di BPJS itu bisa diambil kapanpun. Tapi orang muda ini lebih memilih untuk mengambil terlebih dahulu. Tapi bukan itu yang saya mau mau sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah data ini konsisten loh. Bahwa orang-orang muda usia 25, 30 klaim JHT itu terus konsisten. Bahkan kalau kita jumlahkan nih di bawah 35 itu sudah 15 tambah 22 tambah 23, sudah lebih dari 50%. Kan
seharusnya kita menangkap fenomena itu bahwa banyak perusahaan yang mau meremajakan. Ada kesempatan nih buat teman-teman yang masih muda, tapi juga menjadi ancaman buat teman-teman yang sekarang madya gitu ya. Saya nggak mau bilang tua, tapi madya. Karena yang tua malah justru sedikit. Karena nggak sampai tua mereka sudah ke layoff. Kalau ternyata yang muda juga tidak direkrut, itu harusnya teman-teman tuh bertanya, lalu perusahaan tuh merekrut siapa? Yang merekrut teknologi. Itu yang berusaha saya sampaikan. Sehingga ketika kita tidak merespon itu dengan baik, maka ya kita tidak akan direkrut sama mereka. Tapi kembali saya ingin ini ditarik menjadi sesuatu yang pribadi ya. Dalam ilmu coaching saya belajar bagaimana menghasilkan pertanyaan yang berkualitas. Karena dengan pertanyaan berkualitas itu hanya dengan bertanya berkualitas itu akan menghasilkan jawaban yang berkualitas. Mungkin teman-teman sudah menebak nih, lah ini lagi gitu ya, golden cycle lagi nih. Ini udah sering banget enggak. Saya mau ambil dari perspektif yang lain, teman-teman. Jadi bagaimana ini bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang sedang mencari kerja atau sekarang sedang struggle dalam pekerjaannya, bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan coaching. Tapi pertanyaan coachingnya bukan seperti ini. Misalnya ketika mencari big why, itu jangan pernah bertanya kenapa nasib saya begini. Itu tuh berasa powerless dan kayaknya nyalain diri sendiri atau bahkan nyalain Tuhan. Atau kenapa saya harus ngambil jurusan ini sih gitu. Harusnya ini nih, ini ternyata yang diperlukan oleh industri. Enggak. Saya banyak teman-teman menjumpai bahkan anak-anak FEB angkatan saya yang kuliahnya apa, kerjaannya apa. Dan itu sangat beda. Dan itu tidak masalah. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena tadi yang Kang Hari sudah sebutkan gitu ya. Kalau dulu ya, saya nggak tahu terminologi D3 sama S1. Kalau sekarang kan nggak ada D3 ya, adanya D4. Kalau diploma itu lebih ke arah teknis, sedangkan S1 itu lebih ke arah pandangan atau wawasan gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Artinya apa? Wawasan itu bisa dipakai dalam teknis manapun, ya. Atau bertanya kenapa susah banget ini, rezim ini kejam banget gitu ya, dan lain sebagainya. Wah, ada respon ternyata ya. Ntar ya, saya jelasin big why dulu ya. Dan ini terlalu umum, nggak spesifik, nggak membangun, kurang personal. Jadi ketika terus pertanyaan seperti apa yang bisa teman-teman pakai untuk bisa men-trigger diri kita sendiri, big why seperti apa, supaya kita terus relevan dengan kebutuhan zaman gitu ya, atau kebutuhan lingkungan. Ini yang saya sering kemukakan ketika konsultasi one on one, teman-teman. Kenapa orang lain mau mempekerjakan atau bayar kamu? Atau bayar saya kalau itu ditanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaan simpel ini sulit untuk dijawab bagi beberapa orang yang tidak punya purpose. Atau terlalu mengandalkan temannya, terlalu mengandalkan sosok figur yang dia banggakan, sehingga dia lupa sendiri kenapa sih orang lain mau bayar saya gitu ya. Ketika teman-teman nanti interview atau sekarang masih berkarir atau struggle dalam bisnis gitu ya, pertanyaan ini lah yang membuat teman-teman itu survive. Kalau berhasil menjawab dan konsistensi mendeliver alasan orang mau membayar kita, maka orang lain juga akan suka dengan kita. Ada banyak nih, karena tenaga saya kuat, karena saya bisa bekerja lembur, dan lain sebagainya gitu. Itu menurutku level terendah gitu ya. Tapi tetap tenaga dibutuhin bagi job manapun gitu ya. Karena saya masih muda, tenaganya masih kuat, saya bisa keliling Indonesia gitu ya, tanpa mengeluh, tanpa sakit dan lain sebagainya.
karena keahlian saya, karena wawasan saya luas, karena pengalaman. Apapun itu, ujungnya adalah trust. Bagaimana teman-teman membangun trust di awal dan terus konsisten membangun kepercayaan. Sekali trust-nya roboh, maka ini akan menjadi titik terlemah kenapa orang lain mau bayar kita. Jadi dari Golden Cycle ini, pertanyaan big why yang mesti jawab teman-teman, adik-adik mahasiswa adalah kenapa orang lain mau bayar saya? Ketika kamu nanti mau daftar ke Pertamina, kenapa Pertamina mau mempekerjakan saya? Kalau kamu mau daftar sebagai ASN, kenapa negara mau bayar saya? Kalau kamu mau daftar di Big Alpha, kenapa Big Alpha mau bayar saya? Kalau kamu mau bekerja sebagai entrepreneur, jualan baju, kaos, dan lain sebagainya, kenapa orang lain mau beli kaos saya? Itu yang menjadi poin pertama. Kita bahas dulu ya, karena nanti waktunya kan terbatas. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman kalau ada insight atau obrolan di Big Why, sebelum kita Big How dan Big What, silakan, mangga. Dari Andini Novita, Kang mau tanya, di pasar tenaga kerja kan sekarang lagi chaos banget, pelamar kerja pakai AI buat CV, di perusahaan pakai AI buat detektif. Nah, ini gimana solusi baiknya ya? Oke, nanti ini kita jawab di Big How. Oke, nanti kita jawab di Big How. Izin ya, Andini ya. Dari Pandu, belum bisa open cam, masih di jalan. Hati-hati ya. Terkadang di era sulitnya mencari kerja, pekerjaan yang kita jalani nggak sejalan dengan ilmu yang kita miliki. Nggak apa-apa. Konsekuensinya masa adaptasi yang lama bahkan berjudi dengan nasib. Betul. Soal performance dan anggapan sayang sekali ilmunya pas kuliah nggak dipakai. Oke. Ini di Big How juga nanti akan saya bahas. Menurut Akang, masihkah pentingkah idealisme pekerjaan? Haruskah kita berjibaku antara tetap mencari pekerjaan sesuai kompetensi kita? Dengan asumsi kita bekerja sesuai spesifikasi, harapannya performance, kontribusi, dan value di delivery. Oke, saya bahas yang performance. Ini masuk juga dalam pertanyaan Big Why tadi ya. Bahwasanya kadang-kadang kita tuh kerja tapi tidak pernah bertanya kenapa kita dikasih pekerjaan itu. Kita tidak pernah memvalidasi, misalnya untuk entry level gitu ya, menjadi sales eksekutif misalnya, Eli misalnya, sales eksekutif gitu ya. Mungkin pandangannya Eli yang penting saya bisa jualan, tapi bisa jadi pandangannya manajemen itu berbeda, pandangannya atasan itu berbeda. Jadi alasan Eli, pikiran Eli atau asumsi Eli, si perusahaan membayar karena saya bisa jualan, itu bisa jadi berbeda. Jangan-jangan perusahaan ingin mengembangkan kamu untuk bisa tahu produk knowledge dan sebagainya sehingga bisa jadi marketing nantinya. Jadi performance itu di satu perspektif bisa dilihat sebagai angka dalam bentuk angka saja atau KPI, tapi juga bisa dilihat dalam bentuk persepsi atau ekspektasi dari kita. Oke, suaraku terwakili. Oke, Kang Pandu, nuhun. Nanti kita bahas di Big How ya. Punten, kalau situasinya daripada nyari kerja, mungkin alternatif perlu dipertimbangkan adalah memanfaatkan teknologi untuk bidang bikin lapangan kerja sendiri. Ya, saya sedang melakukan itu. Terima kasih masukannya. Eli, mungkin ada yang mau disampaikan atau lanjut? Belum ada, Kang. Boleh Oh, dilanjut aja. oke. Nah, lalu yang berikutnya adalah Big How. Jadi setelah why-nya kita rubah, pandangan kita atau cara bertanya kita rubah, how-nya juga kita rubah. Yang tadinya gimana caranya kerja enak, gaji besar tapi nggak capek. Atau kalau dulu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu ya. Jadi ini sebuah pandangan ideal yang naif. Naif.
Kecuali bahkan anaknya Raffi Ahmad aja kesel ada kamera terus gitu, capek. Situ bukan anaknya Raffi Ahmad, tapi nggak mau capek. Nggak gitu cara main dunia gitu ya. Kalau nggak mau capek, kerjanya enak ya gajinya kecil. Kalau mau kerjanya enak, gajinya gede, kerjanya capek. Atau sebaliknya gitu ya. Bahkan kadang-kadang udah gajinya kecil, kerjaannya nggak enak, kita nggak bisa, capek banget. Tapi demi memenuhi kebutuhan hidup ya sudah gitu. Kita harus bisa bertahan di sana gitu. Jadi fantasinya terlalu ideal. Nah, ini yang harus dihindari. Lalu yang kedua adalah gimana caranya biar kelihatan sibuk. Kalau di bahasa terminologi di tempat kerja saya yang lama itu kayak bebek jalan di tempat. Jalan di tempat tapi suaranya caring gitu. Capek, 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 tapi sebenarnya dia jalan di tempat. Jadi sibuk dan produktif itu adalah dua hal yang kontradiktif sebenarnya. Kelihatannya mirip tapi enggak menghasilkan. Atau how-nya tuh gimana caranya biar dapat gaji gede. Nah, ini yang eh, sulit gitu ya. Karena gimana ya? Performance itulah yang akan menghasilkan kita dihargai seberapa, bukan sebaliknya. Oke. Jadi sebaiknya gimana dong pertanyaan how dipakai buat diri kita supaya kita bisa terus relevan. Nah, gimana saya bisa dipercaya ngerjain sesuatu tanpa diawasi? Jadi kalau belajar situational leadership gitu ya, saya besok ngajar situational leadership. eh, ada 4 kuadran. Kuadran tertingginya itu adalah kita bisa sebagai leader bisa mendelegasikan kepada karyawan atau staff atau tim yang kemauan kerjanya tinggi, kebisaan kerjanya tinggi. Artinya untuk bisa didelegasikan dan tidak terjebak sama micromanagement. Jadi, bos apa lingkungan kantor gue tuh toksik banget, mikro banget gitu loh. Nah, gimana supaya tidak masuk ke dalam sana? Maka buktikan diri untuk bisa dipercaya ngerjain sesuatu tuh tanpa diawasi gitu ya. Didelegasikan. Jadi seneng update progres, seneng ngasih apa namanya tambahan nilai gitu ya. Kalau dikasih kerjaan tuh efektif, selesai, nggak setengah-setengah, udah kehabisan tenaga, nggak kehabisan mood, kehabisan waktu, gitu ya. Bisa berkolaborasi dengan orang-orang, jadi nggak berpikir dalam satu sudut pandang saja. Eh, Ngerjain proyek marketing, tapi nggak mau tahu apa yang dipandang oleh finance dan lain sebagainya gitu. Terus berdampak, pastikan bahwa pekerjaan kita tuh berdampak, bukan cuma selesai, tapi ini tuh impactnya apa gitu ya. Kalau di ilmu manajemen tuh selalu dibilangin bedanya arsitek dengan tukang adalah tukang cuma tahu bangun tembok, sedangkan arsitek tahu dia akan membangun sebuah monumen. Ya. Jadi eh, dan ini juga mesti dilihat bahwa sustain gitu ya, bahwa yang dikerjakan itu berkembang. Dan yang terakhir adalah ya, bagaimana kita menggali big what kita. Jadi ketimbang kita nanya apa sih sebenarnya jurusan saya tuh, saya harusnya kerja di sini nggak sih gitu ya. Sekarang tuh udah maaf banyak sekali yang tidak, kecuali beberapa instansi yang memang kepemerintahan ya memang masih prosedural gitu ya. ASN, BUMN itu masih pedulikan gelar. Tapi di dalam dunia entrepreneur atau startup ini udah nggak terlalu, skill lu apa gitu. Google aja udah nggak lihat gelar gitu ya. Lalu apa yang belum belum saya punya biar bisa kerja ini juga penting nih. Banyak orang yang nyalahin, misalnya, aduh kenapa ya saya nggak bisa kerja ya? Oh karena saya nggak punya sertifikat les dari apa gitu. Oh karena saya nggak punya ini gitu. Jadi fokusnya pada kelemahannya dia, bukan
fokus pada big why-nya tadi. Bagaimana bagaimana saya bisa dipercaya orang, bagaimana orang lain mau percaya sama saya dan kasih saya uang. Atau yang lucu lagi adalah ini sebenarnya kelakuan baby boomers nih atau Gen X senior yang kalau setiap kali kasih CV itu pengennya penuh. Enggak. Jadi alasan teman-teman mungkin alasan teman-teman belum dapat kerja sekarang adalah karena mungkin CV-nya tidak menggambarkan apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya pertanyaan big why. Ini kopi belum saya rubah. Your big what adalah apa ide perubahan yang saya bawa. Apakah itu mengandung inisiatif? Apakah itu meaningful? Apakah itu personal dan identik dengan karakter kita gitu ya? Apakah itu progresif? Jadi pastikan apa yang kita kerjakan itu bukan sekedar ngerjain, tapi yang bikin beda. Kalau kata Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini tips dan trik yang saya lakukan ketika melakukan rekrutmen, dan ini umum sekali dipakai di beberapa company. Cara mudahnya bagaimana mengukur performance ataupun potensi dari seseorang. Apakah orang itu ketika interview menampilkan star-nya. Star itu apa? Star itu adalah cerita sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih ada yang galau, sebenarnya aku butuh organisasi atau enggak, atau aku magang aja, atau aku cari side hustle atau enggak. Nah, ini sebenarnya apa yang kalian lakukan itu untuk mencari star. Kalian cukup ceritakan situasi kalian. Pernah ada di situasi apa yang relate dengan kebutuhan company